Shalom, sahabat setia pendengar BSJD dimanapun berada saat ini. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dan semangat menjalani perjalanan kehidupan kita masing-masing. Hari ini saya Vikari Selvi Mardalena STH yang bertugas di Resort GKE Saipang, tepatnya di Jemaat GKE Pematang Limau, akan membawakan kita dalam perenungan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-24. Namun sebelum kita membaca sekaligus merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Firman-Mu dengan sangat tegas mengatakan dalam Lukas 21 ayat 33, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Kami yakin dan percaya bahwa firman Tuhan yang sebentar lagi akan kami buka baca sekaligus juga akan kami renungkan bersama dapat menjadi firman Tuhan yang hidup, yang tidak sekedar kami dengarkan, tapi mampu kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah atas kami semua, karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini yaitu yang tertulis dalam kitab Hakim-Hakim pasalnya yang ke-6 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-24. Namun pada kesempatan ini saya akan membacakan pada ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-16 yang berbunyi demikian. Di bawah perikop, Gideon diangkat menjadi hakim. Ayat yang ke-11, kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Opra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu, sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Ayat yang ke-16, berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Demikian pembacaan sekaligus menjadi dasar perenungan bagi kita. Yang berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya dalam hidup dan kehidupannya hari lepas hari. Pendengar BSJD yang diberkati Tuhan, ketika berbicara tentang rasa takut, saya yakin bahwa setiap kita pasti pernah mengalami, bahkan mungkin saat ini Bapak Ibu sedang mengalami itu. Rasa takut hadir ketika kita merasa kurang percaya diri, melihat ketidakmungkinan, bahkan di titik ketika kita tidak menemukan solusi atau jalan keluar. Kita merasa takut ketika diperhadapkan pada tantangan yang baru dan besar, yang mempertanyakan kemampuan kita untuk melakukannya. Kita merasa takut ketika melihat ketidakmungkinan untuk melewatinya,
kita merasa takut ketika sudah tidak menemukan solusi atau jalan keluar. Semua terlihat gelap dan buntu. Dan di tengah ketakutan ini, ada yang berusaha menemukan solusi dan ada juga yang pasrah dalam keadaan. Ketakutan ini juga dialami oleh bangsa Israel. Dari rasa takut yang mereka rasakan, mereka jatuh dalam ketidakberdayaan. Bangsa Israel takut terhadap bangsa Midian yang menindas mereka dengan kejam. Bangsa Midian merebut harta dan hasil panen yang merupakan hasil kerja orang Israel. Selama 7 tahun, mereka hidup melarat dan ketakutan. Bangsa Israel bahkan hidup bersembunyi di gua-gua untuk menghindari serbuan penjara yang sewaktu-waktu bisa datang. Mereka pasrah ketika melihat ketidakmungkinan untuk dapat menang melawan bangsa Midian. Dalam ketakutan dan ketidakberdayaan untuk melawan bangsa Midian ini, maka bangsa Israel berseru kepada Tuhan meminta pertolongan. Melalui nabi, Tuhan memberitahukan kepada bangsa Israel bahwa mereka telah melakukan dosa dengan menyembah Allah lain. Inilah yang menjadi penyebab penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel. Namun kita tahu bahwa kita adalah Allah yang luar biasa. Meskipun bangsa Israel melakukan kejahatan yang besar, Allah tetap mendengarkan seruan mereka saat meminta pertolongan. Allah peduli terhadap mereka. Penderitaan yang dialami umat Israel melatar belakangi panggilan Allah terhadap Gideon untuk menyelamatkan bangsa Israel dari cengkraman orang Midian. Pada awalnya, panggilan ini tidak direspon secara positif oleh Gideon. Ia takut dan bahkan ia merasa tidak mampu dan tidak percaya diri. Ia meragukan dirinya. Tuhan memahami perasaan takut yang mencekam Gideon dan bangsa Israel saat itu. Namun di tengah ketakutan dan keraguan Gideon terhadap dirinya, Tuhan memberikan kekuatan melalui janji penyertaan. Ketika ia telah dipanggil Allah, ia juga akan disertai oleh Allah. Pendengar PSJD yang diberkati Tuhan, apa yang bisa kita ambil dari kisah Gideon dan bangsa Israel saat itu? Firman Tuhan mengajarkan kita bahwa Tuhan mau bangsa Israel, bahkan kita semua saat ini, datang padanya, mengaku setiap dosa dan kesalahan kita. Tuhan tetap berkenan memperhatikan umatnya meskipun sudah menyakiti hati Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan bagi bangsa Israel yang sedang ketakutan. Begitu juga bagi kita saat ini. Ketika sesuatu diizinkan terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan akan memampukan kita melewatinya. Ketika Tuhan mengutus kita, Tuhan juga akan menyertai kita. Kita tidak akan dibiarkan sendiri. Apapun yang kita alami, layaknya Gideon dan bangsa Israel diberikan kekuatan, kita juga akan diberikan kekuatan. Pendengar BSJD yang diberkati Tuhan, ketakutan dan keraguan akan dirasakan ketika kita berada dalam pergumulan dan tantangan. Oleh sebab itu, di dalam kelemahan dan keterbatasan itu, kita memerlukan Tuhan sang sumber kekuatan. Kita harus datang mengaku setiap dosa dan kesalahan kita. Kita harus senantiasa mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Jangan pernah, sekalipun kita melupakan Dia dalam setiap perencanaan kehidupan kita. Dan kita semua berharap kiranya Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Dan bagi saudara-saudari dimanapun berada yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, kiranya firman Tuhan dapat menjadi pegangan yang kuat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Pendengar BSJD yang diberkati Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa.
kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan bersama. Biarlah firman-Mu senantiasa menjadi kekuatan di tengah tantangan demi tantangan dalam kehidupan kami. Ya Bapa, kami juga bersyukur dan berterima kasih untuk kasih setia-Mu yang terus menyertai kehidupan kami. Kiranya kasih setia Tuhan terus menyertai dan memberkati kami, baik di dalam segala usaha dan pekerjaan, tugas dan tanggung jawab, kesehatan dan kekuatan, iman dan pengharapan, maupun di dalam pelayanan kami. Kiranya juga Engkau memberkati dan menyertai kami untuk tidak hanya menjadi berkat di tengah kehidupan keluarga kami, namun juga dapat menjadi berkat di tengah-tengah orang banyak. Bapa yang pengasih, inilah doa dan permohonan kami. Kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.